Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Silahkan ketua kelasnya memimpin doa. Oke. Selanjutnya ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah hari ini ada teman kalian yang tidak masuk atau semuanya hadir? Oke, bagus ya. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke inti materi kita pada hari ini, ibu mau bertanya dulu nih sama kalian. Siapa di sini yang tahu berapa jumlah kakak di desanya? Ada yang tahu? Tidak ada? Oke. Jadi anak-anak, materi kita pada hari ini berkaitan dengan dinamika kependudukan di Indonesia yang menyangkut jumlah penduduk, persebaran penduduk, dan komposisi penduduk. Oke. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik harus mampu menjelaskan apa itu dinamika penduduk dan mendeskripsikan penyebaran penduduk di Indonesia serta komposisi penduduk di Indonesia. Nah, di akhir pembelajaran nanti ibu akan menayangkan sebuah video mengenai permasalahan kependudukan di Indonesia. Setelah itu kalian harus mendiskusikan secara bersama-sama dengan teman kelompoknya. Setelah kalian berdiskusi, silahkan kalian presentasikan hasil kerjanya dengan teman-temannya ya. Jadi di sini ibu akan bagi kalian beberapa kelompok ya nantinya. Paham semuanya? Bagus. Nah, anak-anak, apakah di sini ada yang sudah tahu pengertian tentang dinamika penduduk? Ada yang tahu pengertiannya? Tidak ada? Oh, silakan, Miss Aryadi. Oke, benar ya yang dikatakan sama temannya. Jadi, dinamika penduduk itu merupakan perubahan jumlah penduduk atau keadaan penduduk di suatu wilayah atau daerah dari waktu ke waktu. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk ini terjadi. Yang pertama yaitu kelahiran atau natalitas. Yang kedua yaitu kematian atau mortalitas. Dan yang ketiga, ya, migrasi atau perpindahan. Benar ya? Baiklah anak-anak, ibu mau tanya nih sama kalian. Siapa di sini yang tahu berapa jumlah penduduk di Indonesia? Ada yang tahu? Ya, silahkan. Oke, betul sekali ya. Jadi benar ya yang dikatakan sama temannya bahwa jumlah penduduk di Indonesia itu sekitar 256 juta jiwa. Dan yang perlu juga kalian tahu itu, Indonesia ini menempati urutan keempat jumlah penduduk terbesar di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Jadi anak-anak, jumlah penduduk tersebut itu diibaratkan sebagai pisau bermata dua. Maksudnya itu, di satu sisi bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia jika jumlah penduduknya berkualitas. Akan tetapi di sisi lain bisa juga menjadi kerugian bila jumlah penduduk yang besar ini memiliki kualitas yang rendah. Nah, kualitas yang rendah ini bisa dilihat dari pendidikannya, kesehatannya, dan kesejahteraannya. Oke. Selanjutnya yaitu persebaran penduduk. Jadi anak-anak, persebaran atau distribusi penduduk ini merupakan bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah
atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar secara merata atau tidak? Persebaran penduduk ini dapat dikenali dengan kepadatan penduduk. Jadi, kepadatan penduduk ini merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki oleh suatu wilayah ya. Nah, wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik, baik itu sumber daya fisik maupun manusianya, nah itu akan cenderung dipadati oleh penduduk. Kepadatan penduduk juga memberikan informasi kepada pemerintah tentang pemerataan pembangunan. Wilayah yang penduduknya jarang menunjukkan pembangunannya belum merata. Beberapa daerah di Indonesia itu penduduknya masih sangat sedikit atau masih kekurangan jumlah penduduk, atau biasa dikenal dengan under population. Contohnya ya di Papua. Nah, jadi di Papua itu kepadatan penduduknya itu rata-rata hanya sekitar 4 jiwa per kilometer persegi. Sementara di Pulau Jawa kepadatan penduduknya itu mencapai 945 juta jiwa per kilometer persegi. Nah, pulau-pulau lain di Indonesia dengan luas berkali lipat dari Pulau Jawa, jika seluruh penduduknya dijumlahkan, tidak dapat mencapai jumlah penduduk yang tinggal di Pulau Jawa. Kondisi persebaran penduduk yang tidak merata merupakan sebuah permasalahan tersendiri bagi terlaksananya pembangunan. Karena itu perlu dilakukan upaya pemerataan penduduk yang seimbang sehingga seluruh potensi yang ada di Indonesia dapat dikembangkan secara optimal. Dan salah satu cara untuk memeratakan jumlah penduduk di Indonesia ini adalah melalui perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Perpindahan penduduk tersebut tentu dapat dilakukan dengan keinginan sendiri maupun diprogram oleh pemerintah. Seperti ya di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu merupakan daerah yang sangat subur dan telah lama berkembang dengan pertanian tradisional. Pada masa lalu, masyarakat masih mengembangkan pola ekonomi tradisional berupa pertanian. Lokasi Pulau Jawa yang sebagian besar 4 wilayahnya mudah terjangkau menjadi salah satu penyebab persebaran penduduk di Pulau Jawa terus terjadi. Selain itu, Pulau Jawa juga merupakan pusat perkembangan politik pada masa pengaruh Hindu, Buddha, Islam, dan masa penjajahan. Saat ini, pusat pemerintahan yaitu Jakarta berada di Pulau Jawa. Demikian pula dengan kota-kota besar yang sebagian besar berada di Pulau Jawa. Jadi tidak mengherankan apabila sarana dan prasarana di Pulau Jawa itu lengkap dibanding dengan wilayah lainnya di Indonesia. Nah, itu ya mengenai persebaran penduduk. Selanjutnya yaitu komposisi penduduk. Jadi anak-anak, komposisi penduduk itu adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia, umur, jenis kelamin, mata pencarian, pendidikan, bahasa, agama, suku, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Nah, komposisi penduduk ini diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Gambaran mengenai komposisi penduduk perlu dikaji atau dipelajari karena berbagai alasan. Antara lain, setiap penduduk pasti memiliki usia dan jenis kelamin yang berbeda, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda pula. Baiklah anak-anak, itulah tadi penjelasan materi dari Ibu. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham semuanya? Atau masih ada yang ingin bertanya? Paham? Oke. Kalau begitu,
Sebelum kita melakukan diskusi, Ibu akan membagi kalian beberapa kelompok ya, 4 kelompok aja, oke? Untuk barisan ini kelompok 1, dan yang tengah 2, 3, dan untuk yang pojok kanan kelompok 4. Jadi silahkan kalian menyimak video yang Ibu tayangkan. Setelah itu kalian harus mencatat permasalahan penduduk yang ada di video tersebut. Lalu kalian simpulkan apa penyebabnya dan solusi yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada di video. Paham semuanya? Oke, silakan ya disimak. Setiap negara mempunyai masalah di bidang kependudukan. Masalah kependudukan yang dihadapi suatu negara cenderung berbeda dengan negara yang dihadapi negara lain. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia memiliki masalah-masalah kependudukan yang cukup serius dan harus segera diatasi. Permasalahan-permasalahan dinamika penduduk dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, masalah penduduk yang bersifat kuantitatif atau jumlah. Ini terdiri dari jumlah penduduk besar, pertumbuhan penduduk cepat, dan persebaran penduduk tidak merata. Mari kita bahas permasalahannya satu persatu, mulai dari jumlah penduduk yang besar. Penduduk dalam suatu negara menjadi faktor terpenting dalam pelaksanaan pembangunan karena menjadi subjek atau objek pembangunan. Masalah jumlah penduduk yang besar diantaranya adalah: pertama, jumlah penduduk Indonesia menempati nomor 4 di dunia. Data terakhir tercatat pada tahun 2015 sebesar 238.518.000 jiwa. Diproyeksikan pada 2020 akan meningkat sebanyak 271.066.000 jiwa. Tentu saja menjadi masalah yang cukup rumit. Pemerintah harus dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakatnya. Dengan kemampuan pemerintah yang masih terbatas, masalah ini sulit diatasi sehingga berakibat seperti masih banyaknya penduduk kekurangan gizi makanan dan timbulnya pemukiman kumuh. Kedua, penyediaan lapangan kerja, sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan serta fasilitas sosial lainnya. Dengan kemampuan dana yang terbatas, masalah ini cukup sulit diatasi. Oleh karena itu, pemerintah menggalakkan peran serta sektor swasta untuk mengatasi masalah ini. Selanjutnya, pertumbuhan penduduk cepat. Secara nasional, pertumbuhan penduduk Indonesia masih relatif cepat, walaupun ada kecenderungan menurun. Antara tahun 1961 sampai tahun 1971 pertumbuhan penduduk sebesar 2,1% per tahun. Tahun 1971 sampai tahun 1980 sebesar 2,32% per tahun. Tahun 1980 sampai tahun 1990 sebesar 1,98% per tahun. Dan periode tahun 1990 sampai tahun 2000 sebesar 1,6% per tahun. Dan periode tahun 2000 sampai tahun 2010 sebesar 1,49% dan terus meningkat. Pertumbuhan penduduk yang cepat dan tidak diimbangi dengan daya dukung lingkungan yang seimbang akan mengakibatkan berbagai permasalahan baik lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial. Yang ketiga, persebaran penduduk tidak merata. Persebaran penduduk di Indonesia tidak merata, baik persebaran antar pulau, provinsi, kabupaten maupun antara perkotaan dan pedesaan. Sebagai contoh, Pulau Jawa dan Madura yang luasnya hanya kurang lebih 7% dari seluruh wilayah daratan Indonesia, dihuni lebih kurang 60% penduduk Indonesia. Akibat dari tidak meratanya penduduk, yaitu luas lahan pertanian di Jawa semakin sempit. Lahan bagi petani sebagian dijadikan permukiman dan industri. Sebaliknya, banyak lahan di luar Jawa belum dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya sumber daya manusia. Sebagian besar tanah di luar Jawa dibiarkan begitu saja tanpa ada kegiatan pertanian. Keadaan demikian tentunya sangat tidak menguntungkan dalam melaksanakan pembangunan wilayah dan bagi peningkatan pertahanan keamanan negara. Persebaran penduduk antara kota dan desa juga mengalami ketidakseimbangan. Perpindahan penduduk dari desa ke kota di Indonesia terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Urbanisasi yang terus terjadi menyebabkan terjadinya pemusatan penduduk di kota yang luas wilayahnya terbatas. Pemusatan penduduk di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan kota-kota besar lainnya dapat menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan hidup seperti munculnya permukiman liar,
Sungai-sungai tercemar karena dijadikan tempat pembuangan sampah baik oleh masyarakat maupun dari pabrik-pabrik industri. Terjadinya pencemaran udara dari asap kendaraan dan industri. Timbulnya berbagai masalah sosial seperti perampokan, pelacuran, dan lain-lain. Selanjutnya, masalah penduduk yang bersifat kualitatif. Yang pertama, tingkat kesehatan. Meskipun telah mengalami perbaikan, tetapi kualitas kesehatan penduduk Indonesia masih tergolong rendah. Indikator untuk melihat kualitas kesehatan penduduk adalah dengan melihat angka kematian dan angka harapan hidup. Angka kematian yang tinggi menunjukkan tingkat kesehatan penduduk yang rendah. Angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan tingkat kesehatan penduduk yang baik. Kualitas kesehatan penduduk tidak dapat dilepaskan dari pendapatan penduduk. Semakin tinggi pendapatan penduduk, maka pengeluaran untuk membeli pelayanan kesehatan semakin tinggi. Penduduk yang pendapatannya tinggi dapat menikmati kualitas makanan yang memenuhi standar kesehatan. Yang kedua, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikannya penduduk di negara-negara yang sedang berkembang relatif lebih rendah dibandingkan penduduk di negara-negara maju. Demikian juga dengan tingkat pendidikan penduduk Indonesia. Orang yang tingkat pendidikannya tinggi diharapkan punya produktivitas yang tinggi. Tingkat pendidikan diharapkan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan. Sehingga pembangunan dalam bidang pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah membawa dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan penduduk. Rendahnya tingkat pendidikan penduduk Indonesia disebabkan oleh pendapatan per kapita penduduk rendah, sehingga orang tua tidak mampu sekolah atau berhenti sekolah sebelum selesai. Ketidakseimbangan antara jumlah murid dengan sarana pendidikan yang ada seperti jumlah kelas, guru, dan buku-buku pelajaran. Ini berakibat tidak semua anak usia sekolah tertampung belajar di sekolah. Masih rendahnya kesadaran penduduk terhadap pentingnya pendidikan, sehingga banyak orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya. Dampak yang ditimbulkan akibat dari rendahnya tingkat pendidikan terhadap pembangunan adalah rendahnya penguasaan teknologi maju, sehingga harus mendatangkan tenaga ahli dari negara maju. Keadaan ini sungguh ironis, di mana keadaan jumlah penduduk Indonesia besar, tetapi tidak mampu mencukupi kebutuhan tenaga ahli yang sangat diperlukan dalam pembangunan. Munculnya pemukiman kumuh sebagai dampak permasalahan kependudukan. Yang ketiga, tingkat pendapatan. Indonesia tidak termasuk negara miskin, namun jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2020, menurut catatan BPS meningkat. Kemakmuran berbanding lurus dengan kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia penduduk, semakin tinggi pula tingkat kemakmurannya. Banyak negara yang miskin sumber daya alam tetapi tingkat kemakmuran penduduknya tinggi. Nah, jadi itulah tadi anak-anak video mengenai permasalahan kependudukan di Indonesia. Jadi silahkan kalian diskusikan bersama dengan teman kelompoknya. Kalian harus cari apa penyebab dari permasalahan tersebut, serta kalian berikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, kalian bisa memperoleh informasi dari berbagai sumber untuk mencari penyebab dan solusinya ya. Bagi yang punya buku paket IPS, silahkan kalian buka halaman 38 sampai 45. Jadi di situ ada materi terkait dengan permasalahan kependudukan di Indonesia. Sempat kalian bisa terbantu dengan menemukan informasi di buku paket tersebut. Oke? Silahkan dikerjakan, didiskusikan bersama teman kelompoknya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai semuanya? Kelompok 1 bagaimana? Kelompok 2, 3, 4? Oke, sudah selesai ya semuanya. Bagus. Nah, kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya bersama dengan teman kelompoknya. Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Bagus. Kelompok 4. Nah, anak-anak, itulah tadi ya hasil diskusi kalian bersama dengan teman kelompok kalian masing-masing. Jadi dari video yang ibu tayangkan tadi mengenai permasalahan kependudukan di Indonesia, kita dapat menyimpulkan bahwa masalah kependudukan di Indonesia itu terbagi menjadi
menjadi dua. Yang pertama yaitu kuantitatif. Nah, permasalahan yang bersifat kuantitatif ini disebabkan oleh jumlah penduduk yang besar. Jadi, penduduk suatu negara ini menjadi faktor terpenting dalam melaksanakan pembangunan. Dengan memiliki jumlah penduduk lebih dari 256 juta jiwa, Indonesia mengalami berbagai permasalahan seperti pemerintah mengalami kesulitan dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup rakyatnya dan terbatasnya ketersediaan lapangan kerja, sarana dan prasarana kesehatan, serta fasilitas sosial lainnya. Dan permasalahan yang kedua yaitu disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang cepat. Jadi, jika pertumbuhan penduduk yang cepat ini tidak diimbangi dengan daya lingkungan yang seimbang, maka berbagai permasalahan akan muncul, baik itu masalah lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi. Selanjutnya yaitu disebabkan oleh persebaran penduduk tidak merata. Masalah kependudukan di Indonesia adalah persebaran penduduk yang tidak merata. Akibat dari tidak meratanya penduduk, luas lahan pertanian di Pulau Jawa semakin sempit karena dijadikan sebagai lahan pemukiman dan industri. Sebaliknya, banyak lahan di luar Jawa itu belum dimanfaatkan secara maksimal karena kurangnya sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu masalah kependudukan yang bersifat kualitatif. Nah, ini disebabkan karena yang pertama tingkat kesehatan. Jadi tingkat kesehatan di Indonesia ini masih belum merata dan tergolong masih rendah. Hal ini disebabkan karena kualitas kesehatan penduduk tidak terlepas dan pendapatan penduduk di suatu daerah. Jadi semakin tinggi pendapatan penduduk, maka kemampuan untuk membeli pelayanan kesehatan juga semakin tinggi. Yang kedua yaitu tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan diharapkan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan. Namun, sayangnya itu masih banyak penduduk di Indonesia yang kesulitan mendapat pendidikan. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu pendapatan per kapita penduduk yang rendah. Yang kedua yaitu ketidakseimbangan jumlah murid dengan sarana yang ada. Yang ketiga yaitu rendahnya kesadaran penduduk terhadap pentingnya pendidikan. Yang keempat yaitu tingkat pendapatan. Nah, jadi untuk mengurangi masalah kependudukan yang terjadi di Indonesia, ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan. Semisal yang pertama yaitu pengurangan pertumbuhan penduduk. Nah, salah satunya yang dilakukan yaitu memberlakukan program keluarga berencana atau KB. Yang kedua yaitu meningkatkan pemerataan pembangunan. Yang ketiga yaitu menciptakan lapangan kerja di daerah-daerah yang jarang penduduk. Yang keempat yaitu melakukan program transmigrasi, dan masih banyak upaya lainnya ya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi permasalahan kependudukan di Indonesia. Jadi mungkin cukup sekian dari materi penjelasan Ibu. Bagaimana? Apakah masih ada yang ingin bertanya atau kurang paham? Paham semuanya? Bagus. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas dan silahkan tugasnya dikerjakan. Dan ketua kelasnya nanti tugas temannya dikumpul ya, lalu dibawa ke ruangan Ibu. Nah, mengenai materi kita pada pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang keragaman etnik atau suku bangsa di Indonesia. Paham semuanya? Bagus. Kalau begitu Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.